Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Safitri akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester Ekonomi Mikro tentang harga bahan pokok. Referensi berita by detik.com dan Detik Jatim. Pendahuluan, sembako adalah singkatan dari 9 bahan pokok. Sembako merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Memantau harga sembako setiap hari menjadi hal yang tak boleh diabaikan. Selain membantu masyarakat dalam mengatur belanja harian, informasi ini juga penting untuk menjaga kestabilan pengeluaran rumah tangga agar tidak membengkak di tengah situasi harga yang tidak menentu. Mengacu pada kondisi ekonomi mikro di awal tahun 2026, isu harga bahan pokok atau sembako di Indonesia dipengaruhi oleh kombinasi antara siklus musiman dan dinamika rantai pasok. Faktor penentu kenaikan harga. Fluktuasi harga ditentukan oleh interaksi atau antara supply, penawaran, dan demand atau permintaan. Yang pertama, siklus musiman, jelang Ramadan dan Idul Fitri. Memasuki Februari 2026, pasar mulai mengantisipasi lonjakan permintaan jelang bulan puasa. Berdasarkan prinsip ekonomi, kenaikan permintaan yang mendadak tanpa disertai penambahan stok yang sepadan menyebabkan harga merangkak naik. Lalu, krisis iklim dan gagal panen. Ketidakpastian cuaca atau fenomena El Nino dan La Nina masih menjadi faktor risiko utama yang mengganggu kalender tanam petani. Hal ini menyebabkan penurunan produktivitas pada komoditas volatile seperti cabai, bawang, dan beras. Selanjutnya, biaya logistik dan distribusi, kenaikan biaya transportasi, dan panjangnya rantai distribusi menyebabkan perbedaan harga yang signifikan antar wilayah atau disparitas harga. Lalu, jika permintaan meningkat tapi penawaran tetap atau berkurang, harga cenderung naik. Sebaliknya, jika penawaran lebih banyak daripada permintaan, harga bisa turun. Lalu, cuaca ekstrim, bencana alam, atau perubahan musim dapat mempengaruhi produksi pertanian. Kekurangan pasokan akibat cuaca buruk menyebabkan kenaikan harga. Lalu, kebijakan impor subsidi pajak atau regulasi lain yang dikeluarkan pemerintah dapat mempengaruhi harga sembako, misalnya pembatasan impor atau perubahan pajak. Selanjutnya, kenaikan harga bahan baku, pupuk, bahan bakar, atau upah pekerja dapat meningkatkan biaya produksi dan transportasi, yang mempengaruhi harga sembako. Identifikasi isu menggunakan teori ekonomi mikro. Yang pertama, efek pendapatan dan subsidi. Menggunakan teori perilaku konsumen, kurva indifferent, kenaikan harga bahan pokok secara drastis menggeser garis anggaran atau budget constraint konsumen ke arah dalam. Isu penurunan pendapatan real, meskipun gaji nominal masyarakat tidak turun, kemampuan beli mereka terhadap sekeranjang barang atau bundle of goods berkurang. Analisis terjadi substitution effect di mana konsumen beralih dari barang superior atau normal ke barang inferior. Contohnya, konsumen beralih dari beras premium ke beras medium atau sultan, atau dari daging sapi ke protein nabati. Yang kedua, struktur pasar, oligopoli dan kekuatan pasar atau market power. Rantai distribusi bahan pokok di Indonesia seringkali terjebak dalam struktur pasar oligopoli atau persaingan tidak sempurna. Isunya, sejumlah kecil distributor besar memiliki kekuatan untuk memengaruhi harga atau price setter. Dalam teori ekonomi mikro, jika terdapat asimetri informasi atau kolusi terselubung, harga di tingkat konsumen bisa tetap tinggi meskipun harga di tingkat petani sudah turun. Isu kekakuan harga atau sticky price ini merugikan dua pihak, petani dan konsumen akhir. Dampak kenaikan harga bahan pokok. Yang pertama, untuk konsumen. Penurunan pendapatan real meskipun gaji tetap, daya beli masyarakat menurun, konsumen harus mengeluarkan proporsi pendapatan yang lebih besar untuk pangan, sehingga anggaran untuk kesehatan, pendidikan, atau tabungan berkurang. Efek substitusi, beralih ke barang inferior. Konsumen akan mencari alternatif yang lebih murah, misalnya beralih dari beras premium ke beras kualitas
rendah, atau dari daging sapi ke protein nabati seperti tahu dan tempe. Lalu, penurunan utilitas atau kesejahteraan. Secara grafis, kenaikan harga memaksa konsumen berpindah ke kurva indifferent yang lebih rendah, yang melambangkan penurunan tingkat kepuasan hidup atau kesejahteraan. Lalu yang kedua, dampak kenaikan harga bahan pokok untuk produsen. Yang pertama, dilema biaya input atau produsen makanan. UMKM kuliner menghadapi kenaikan biaya produksi. Mereka menghadapi pilihan sulit. Lalu menurunkan margin laba, tetap menjual dengan harga lama, namun keuntungan menipis. Shrinkflation mengurangi ukuran atau kualitas produk tanpa mengubah harga. Menaikkan harga jual, beresiko kehilangan pelanggan karena sensitivitas harga pasar yang tinggi. Lalu petani, produsen hulu. Meski harga di pasar naik, petani seringkali tidak menikmati keuntungan tersebut secara penuh karena kenaikan biaya pupuk dan benih, serta adanya rantai distribusi atau tengkulak yang panjang. Lalu surplus produsen. Secara teoritis, jika kenaikan harga murni karena permintaan tinggi, surplus produsen meningkat. Namun, jika karena kenaikan biaya produksi, surplus produsen justru bisa tergerus. Yang ketiga, dampak kenaikan harga bahan pokok bagi pemerintah. Tekanan inflasi, kenaikan harga pokok adalah penyumbang utama inflasi volatile goods. Jika tidak terkendali, hal ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Lalu peningkatan anggaran subsidi dan bantuan sosial. Pemerintah terpaksa relokasi anggaran untuk memberikan BLT atau bantuan langsung tunai atau subsidi pangan guna menjaga daya beli masyarakat miskin. Lalu intervensi pasar dan risiko deadweight loss, atau pemerintah sering melakukan operasi pasar atau menetapkan harga eceran tertinggi. Resikonya, jika head ditetapkan terlalu rendah, produsen enggan menjual barang, yang memicu kelangkaan atau munculnya pasar gelap atau black market. Lalu, stabilitas sosial. Secara non-ekonomi, kenaikan harga pangan yang ekstrim seringkali menjadi pemicu keresahan sosial sehingga stabilitas politik menjadi taruhannya. Solusi atau saran. Yang pertama, pemanfaatan buffer stock dan operasi pasar atau stabilisasi harga. Pemerintah bertindak sebagai penyeimbang ketika terjadi guncangan penawaran. Saat panen raya, penawaran melimpah. Pemerintah melalui Bulog membeli stok untuk mencegah harga jatuh di tingkat petani. Saat terjadi kelangkaan, pemerintah melepas stok tersebut ke pasar. Ini membantu menjaga harga tetap berada di dalam rentang yang dapat diterima oleh konsumen dan produsen, sekaligus mencegah spekulan melakukan penimbangan. Lalu, penghapusan asimetri informasi melalui digitalisasi. Salah satu penyebab harga tinggi di tingkat konsumen namun rendah di tingkat petani adalah rantai distribusi yang panjang dan informasi yang tidak transparan. Pengembangan aplikasi real-time yang menghubungkan petani langsung dengan pasar atau konsumen akhir atau pangkas middleman mengurangi kekuatan pasar market power dari distributor besar oligopoli dan memastikan harga mencerminkan kondisi permintaan dan penawaran yang sebenarnya. Lalu insentif untuk barang subsidi. Untuk mengatasi sifat inelastisitas bahan pokok, pemerintah bisa mendorong produksi yang substitusi. Jika harga beras naik, pemerintah memberikan insentif atau kampanye untuk konsumsi jagung, singkong, atau kentang yang harganya lebih stabil. Tujuannya untuk meningkatkan elastisitas harga permintaan. Jika konsumen memiliki banyak pilihan substitusi, produsen bahan pokok utama tidak bisa menaikkan harga secara sewenang-wenang karena takut kehilangan pelanggan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.